Selamat siang rekan-rekan semua, ada ibu dan para pemuda yang menyiapkan untuk live streaming. Live streaming itu mendadak dari pagi. Pak Joko tiba-tiba WA live streaming itu untuk sharing dan lesson-nya. Jadi Bu Sandra dan saya kebetulan di grup nyiapin barangnya, nyiapin orangnya. Ya bersyukur sekarang sudah siap sambil menunggu yang masih pada makan. Kita kenalan dulu kali ya, biar sama-sama saling mengenal, silaturahmi dan lebih enak. Mulai dari saya nama pondoknya Subagio Haryanto, Pak Radio. Saya pensiunan setahun yang lalu. Ya, sebelumnya di perusahaan minyak dan gas, kerjaan saya project 26 tahun. Jadi kalau ngejalanin project udah otomatis kayak orang nyopir aja. Ini kurang apa. Jadi Pak Soya nanya ini ada eskernya enggak, adanya di kepala saya. Tapi waktu Selasa minggu lalu kita sama-sama ke Samarinda. Ya udah kalau melihat pilih itu, oh ini kurang ini bisa beroperasi itu enggak. Maksud saya otomatisnya itu seperti itu. Mohon maaf istri saya nggak bisa gabung, ada acara ziarah dan rekreasi. Jadi untuk umat Katolik di Oktober biasanya ada acara seperti itu. Saya mestinya ikut juga tapi konflik dengan ini, jadi bagi-bagi saya ikut sini, istri saya ikut ziarah. Makasih. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Status anak 2 sudah kerja semua, belum nikah. Siapa tahu jodoh. anak ibu sekalian. Tunggu lagi dari kiri kali. Ya, selamat siang semuanya. Good afternoon everyone. My name is Sandra. I am from Polytechnic SSR. Ako jadi member di WTC ya. Since 1 month ago ya. 1 bulan yang lalu ya. So aku join di sini karena kita di Polytechnic SSR kita ada jurusan pariwisata juga, and also I'm interested in tourism. So maybe everybody's wondering what is this. We're using the 360 camera for live streaming in YouTube. Kita udah share di grup yang linknya biar teman-teman bisa lihat juga 360 camera. And also maybe I think that's it. I am the director of Polytechnic SSR. Maybe if you want to ask kalau mau bikin videos, content, segala macam, or maybe magang untuk tempat-tempat wisatanya, kita ada murid-murid yang bisa kita salurkan untuk magang. And also for content, mungkin kalau for content nggak perlu harus di tempatnya masing-masing biar less cost. Berarti kita project based aja, apa yang mau di-shoot, apa yang mau dibikin video shooting or whatever, we're going to do it in our campus. So we just shoot the content in your place, and then we should be doing the things in our campus. Or maybe you have videos that you want us to edit, berarti udah ada video-video masing-masing, kita tinggal jahit, kita juga bisa lakukan itu sama bumpers, bumper in, bumper out gitu. So anyway, we're going to mungkin kita lebih jelasin later, and then karena kita ada lesson learned with Pastor Baguio. So thank you very much. Nice to meet everyone. So I'll give the mic to Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan. Saya Ibu Puspa dari Wisata Budi Burut di Kemang Parung, Bogor. Tempat wisata saya sudah berjalan 4 tahun. Ya, belum terlalu bagus sih. Makanya saya ikut WTC ini, pengen sharing sama teman-teman, barangkali teman-teman ada masukan atau mungkin mau bisa kerjasama dengan saya terbuka.
dalam kampanye saya sih. Di samping itu wisata saya konsepnya ke keluarga. Jadi kita wisata banyak keluarga-keluarga, misalnya ada arisan atau gathering atau misalnya reuni, ya banyak sih yang masuk itu ya semacam itulah ya wisata keluarga. Kita punya beberapa villa, ada juga kolam renang, ada sport therapy. Saya mengharapkan rekan-rekan juga bisa datang ke tempat saya, barangkali nanti bisa masukkan ke saya untuk kemajuan wisata saya. Ya mungkin di antara kawan teman-teman juga ada yang mau kerjasama investasi tempat saya, monggo silakan saya menerima dengan senang hati teman-teman mau bergabung dengan saya. Ya, begitu aja perkenalan saya. Terima kasih. Hadir bersama suaminya. Oh ya, sama suami. Halo, selamat siang semuanya. Saya Surya dari Jakarta. Saat ini masih belum punya untuk objek wisata. Soon baru ikut invest aja dan berharap bisa buka sendiri juga, berguru dari Pak Bagio. Samarinda. Samarinda juga. Sekian, mungkin belum banyak bisa perkenalan lebih banyak. Moga-moga bisa belajar banyak di sini dari teman-teman semua. Istrinya nggak dikenali. Ini istri saya di bawah dari Jakarta. Silakan. Halo, saya Ingga. Saya sama belajar dari Pak Bagio, jadi ya ngikutin Pak Bagio aja gimana. Halo, selamat siang teman-teman. Nama saya Roni, domisili di Jakarta. Tapi kebetulan memang saya ada tempat wisata di Pekalongan, Jawa Tengah. Tempat wisata kita berdiri tahun 2019, sudah jalan 4 tahun. Kebanyakan sih di sana marketnya corporate outing, anak-anak sekolah, grup-grup lah ya. Total luas di sana kurang lebih 6 hektar, kita baru olah sekarang ini mungkin 2,5 hektar. Jadi masih banyak pengembangan, masih mencari teman-teman yang bisa gabung kolaborasi dengan kita di sana. Lahan masih luas. Sama saya juga masih banyak belajar, makanya hadir di sini biar belajar sama Pak Bagio bareng-bareng dengan teman-teman juga biar bisa sharing ya rame-rame. Ada beberapa lokasi juga kita di daerah Jabotabek mungkin yang bisa potensial untuk bisa dibangun wisata atau resto dan lain-lain juga sih, masih mencari bentuk, mencari konsep sambil belajar juga. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya dari Bandung. Saya ikut PTC udah lama ya, cuman sampai sekarang belum mulai-mulai aja. Ya hanya ikut bareng-bareng Pak Bagio sama Pak Surya di Samarinda. Itu pun mudah-mudahan bisa cepat opening di bulan Desember ini. Saya ikut ke sini karena ingin ikut belajar dari teman-teman sekalian, terutama dari Pak Bagio, yang akhirnya sudah bisa, mungkin 2 minggu lagi Pak ya, buka sendiri Pak ya. Ya. Jadi saya juga ada lahan kecil di daerah Bandung Selatan yang mungkin bisa dibuat wisatanya hanya playground saja ya. Makanya saya banyak sering dengan Pak Adam nih yang dari Kuningan. Beliau sudah running, sudah bagus. Jadi meskipun dengan luas lahan yang kecil masih bisa digunakan jadi tempat wisata. Selanjutnya juga saya ada lokasi yang lain di daerah wisata Pangandaran, Jawa Barat. Itu pantai yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari Jawa Barat ke Pangandaran itu. Setahu saya sih tahun kemarin, tahun 2022,
itu bisa sampai 4 juta pengunjung yang beli tiket. Nah, yang nggak beli tiketnya kayaknya lebih banyak tuh dari yang beli tiket. Jadi wisatanya begitu ramai, karena kalau tahun baru kita nggak berenang di pantai, tapi berendam. Karena terlalu banyak, jadi nggak bisa berenang. Hanya berendam saja di pantai ya, bukan di kolam renang. Itu rencananya sih saya mau buat jadi pilatel. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan yang tertarik, udah punya tempat wisata, ingin punya pilatel, boleh nanti gabung ke saya. Terima kasih, sekian. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Yoyo Lukasa. Saya tinggal di BSD. Pekerjaan saya utama saya sebenarnya konsultan pajak. Tapi saya pengen banget punya usaha seperti Pak Bagio, sama membuka wisata juga namanya Kebon Duren. Cuman sekarang ini lagi mau pengembangan itu saja nih sekarang ini. Saya kesini bersama istri saya namanya Yohana, namanya panggilan Nana. Pekerjaannya ibu rumah tangga, katanya kerjaannya jaksa dia. Sehingga untuk saya beli mobil, beli rumah. Makanya saya berat banget kalau istri saya jaksa. Saya punya hidden dragon juga atas inisiatifnya dia juga, makanya dia nuntut saya terus. Oke, itu aja ya. Anak saya sih 2. Kalau misalkan saya butuh bantuan untuk untuk ide-ide, jadi saya ikut sini, saya mau tahu juga bagaimana cara buka. Makanya saya tadi bicara sama Pak Adam, mau belajar juga dengan Pak Adam. Bagaimana sih awalnya? Yang sulit itu awal. Jadi memulai itu sulit banget, ya. Kalau soal perpajakan, accounting, ya, itu saya di luar kepala. Tapi kalau soal untuk membuka, saya bisa ngajarin orang. Tapi saya sendiri mau buka susah banget. Ya, saya sih butuh banget nih kalau ada ide-ide apa. Moga-moga sih Bapak Ibu bisa bantu ide biar kita jalan bisa bersama-sama. Saya sih butuh misalkan ada investor, karena luas lahan saya sih lumayan. Pemandangannya juga lumayan oke menurut saya. Maksudnya ada 20 hektar, yang sudah saya olah 7 hektar. Yang saya butuhkan itu adalah wahana sebenarnya di sana. Ya, untuk memulai kesulitan, makanya saya mau belajar semuanya nih dari Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Adam dari Kuningan. Saya hadir bersama istri saya. Kesini juga mau belajar. Kalau yang kecil-kecil udah mulai dicobain. Ya sekarang mau belajar yang gede-gede ke Pak Ketua gitu ya. Mudah-mudahan nanti dapat inspirasi juga, kemudian terutama di hal perizinan, karena yang saya buka itu nggak pakai izin, saya buka aja dulu, minta maaf dulu, nanti kalau datangin baru saya minta izin. Lebih minta maaf. Jadi seru ternyata di bisnis wahana ini, lumayan seru. Kendalanya tidak sebanyak di bisnis-bisnis yang lain kalau menurut saya gitu ya. Mungkin itu aja sementara sharingnya, nanti diskusi lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Eni Dayana. Saya untuk saat sekarang belum punya tempat wisata. Kalau profesi saya developer di Jakarta dan Bekasi. Saya tinggal di Jakarta. Itu aja yang bisa saya perkenalkan. Silakan lanjut Bu Cici. Kenalkan, nama saya Siti Herlina dari Bandung. Saya ibu rumah tangga biasa sih. Cuman saya punya lahan di Sumedang. Kurang lebih luasannya 11 meter, 11.000 meter persegi, dengan lebar 70 meter, panjangnya 158. Harapan saya sih tanah saya ini pengen menghasilkan gitu. Makanya saya gabung di grup WTC sama kayak Ziva, saya membuka kerjasama untuk rekan-rekan WTC. Mungkin begitu aja. Terima kasih.
Bu Sandra mau mengenalkan timnya? Oh ya, ya, dengan saya adalah Lenny, my business development and marketing and PR. Ibu mungkin perkenalkan dirinya ya. This is my kaprodi for destinasi wisata. Dia bekas HRD di Mulia Hotel ya. Mulia atau Melia? Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Evi Fardantina. Kebetulan Politeknik SSR itu ada jurusan prodi destinasi pariwisata. Dan kebetulan saya adalah kaprodinya. Jadi sebenarnya mata kuliah yang di dalam kurikulum destinasi pariwisata itu semua ada di Bapak Ibu semua punya usaha. Jadi sebenarnya saya tertarik, kebetulan mahasiswa kita juga perlu untuk magang. Mungkin nanti ada kesempatan bisa magang di tempat Bapak Ibu karena mata kuliah yang sudah kita berikan ke mahasiswa itu sangat amat erat dengan bisnis Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. And also my team there itu mahasiswa kita. Kita biasanya, if you're wondering why we're using virtual 360 camera, karena kita Center of Excellence for Virtual Reality yang dikasih sama Kemenko Perekonomian sama GIZ, is a German BUMN. So kebanyakan proyek-proyeknya pemerintah yang berhubungan dengan virtual reality, mixed reality, augmented reality, and extended reality kita yang buat. Pameran-pameran di Germany berapa tahun ini berturut-turut kita yang buat juga. So ini mahasiswa kita, mereka yang membuat proyek-proyek kita. So itu saja Bapak Pak Subagio. Oke, terima kasih semuanya. Tadi ada tim saya, Vito dan Alan. Ini biasa tetangga. Jadi waktu pandemi, ya orang nggak bisa kemana-mana, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya bagaimana kita bisa membantu masyarakat sekitar. Jadi kita beli semua peralatan, dan kita ngajarin edukasi lingkungan di gereja, tetangga sekitar, beberapa hal, satu terkait COVID, dua terkait hidroponik, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Peralatan sampai sekarang masih ada, jadi sekarang bisa digunakan. Jadi tadi pagi tiba-tiba Pak Joko WA untuk live streaming, waduh. Termasuk Bu Sandra, kita dapat nyiapin peralatan dan orangnya. Jadi ya syukur. Biasanya semalam sebelum kita sih baru persiapannya semalam sebelum. Iya. Ini 1 jam sebelumnya. Kita teleponnya sama murid-murid saya yang gak mau angkat telepon. Tapi syukurlah mereka ngangkat. Iya. Jadi maaf kita terlambat dan semua acara terlambat, tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur, enjoy apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan tadi poin-poin bagus untuk sharing dan lesson learn, kita saling belajar, saling mengisi, tidak ada satu yang lebih dari yang lain, nggak ada, kita sama-sama aja belajar. Mungkin yang pertama dari Pak Adam Nova ya, dari Kuningan, yang udah jalan, seperti apa sih pembelajaran yang kita bisa tiru, yang bagus-bagus, yang kurang bagus mungkin ya seperti apa untuk perbaikannya yang kita bisa tiru. Ini sudah direkamkan ya? Sudah. Oh sudah, oke. Sudah kita live streaming juga. Oh sudah, oke. Terima kasih Pak Adam, monggo. Ini kita jawab aja ya. Hah? Jadi kita jawab aja ya. Jadi kita jawab aja. Datanya apa? Yang mana? Suka duka. Pak Adam, Ya, saya siap. ada sekilas saya baca di grup Pak Adam yang mengundang guru-guru TK Oh ya iya betul. untuk itu. Nah, kalau gimana itu rencananya apa? Saya pengen tahu itu. Baik Bu. Bagus juga menurut saya karena saya kan konsep saya kan memang untuk sekolah, untuk family lah gitu kan.
Ya saya pengen tahu gimana caranya. Siap. Kebetulan saya buat ada tim saya juga sih Oh gitu, di siap, sana. siap, siap, Biar Bu. sama bisa mendengar. Jadi tahap pertama langsung step by stepnya Bu ya. Jadi Ya. tahap pertama itu kita scrap dulu data TK sekuningan gitu. Dari Google Map kan bisa dapet tuh, ada aplikasinya ya pakai scrap dapat. Habis itu saya suruh tim teleponin satu-satu kepala sekolahnya. Ya diteleponin, diundang makan. Kalau diundang makan itu pasti datang. Jadi kita nggak ngomong apa-apa, kita bilangnya ini ada pembukaan playground, diundang makan. Udah diundang makan, kasih makan, kenyang dulu. Habis itu baru kita presentasiin tentang playgroundnya, apa kelebihan playground, segala macam manfaatnya buat motorik dan lain-lain. Habis itu kita tawarkan kerjasama. Jadi di tempat saya itu playgroundnya untuk tiket masuk playgroundnya itu 20.000 sepuasnya. Ya di tetangga itu 70.000 per jam, Pak. Di tempat saya 20.000 sekenyangnya. Ya harapannya mereka capek, habis itu kan jajan juga, Pak. Ya, jadi dikurasnya itu nanti setelah capek. Waktu itu yang hadir dari 90-an lah, 90-an TK yang kita kontak, yang hadir ada 50-an, 50 orang hadir. Ya waktu itu kita ngitung budget kos makannya, ya kalau di Kuningan kan murah, cuma 20.000 per porsi, berarti cuma 1 juta TAC-nya ya, total acquisition cost-nya itu cuma 1 juta. Saya bilang ini satu TK closing aja beres tuh, tutup. Balik modal. Langsung balik modal. Ya, itu alhamdulillah ternyata responnya bagus. Termasuk hari ini ada satu TK masuk bawa 70 anak. Ya udah langsung nutup dari 70 anak kali 20.000 kan 1,4 ya, udah ketutup tuh kosnya. Dan itu akan kita lakukan nanti setiap bulan. Ya, setelah TK mungkin nanti ke PAUD, habis itu ke ke ibu-ibu warisan. Ya karena banyak orang tua sekarang yang malas ngurusin anaknya juga sebenarnya. Karena playground saya ternyata banyak juga yang orang tua datang naruh anaknya di playground, habis itu dianya pergi. Jadi udah jadi kayak apa? Penitipan anak. Ya itu menariknya di situ. Jadi itu step-stepnya gitu aja sih, simpel. Undang makan pasti datang. Ya kepala sekolahnya waktu itu 50-an yang hadir. Berapa luas itu ya playgroundnya? Ada apa aja permainan di playground? Oke, kalau luas lahan di tempat saya sangat kecil. Kenapa? Saya pengennya mulai dari kecil, biar kalau gagal nggak terlalu nyesek gitu. Ya, makanya baru sekarang mau belajar ke yang 1 hektar ke Pak Ketua gitu ya. Saya yang 1.000 aja dulu. Jadi luas lahan saya totalnya 1.000 meter. Itu udah dipotong parkir, ya udah dipotong kafe-kafean di kafe gitu. Nah, wahananya sih di situ baru ada playground, kemudian animal ride, kemudian mini coaster, sama mini car. Cuma itu doang Bu saat ini. Nah sekarang karena saya ngeliat potensinya bagus, ROI-nya juga bagus, payback periodnya juga singkat. Nah kita mau coba pengembangan ke depannya. Nah, ini yang depannya kita nambah lahan, jadi sekitar 1.700-an lah, 1.700-an lahannya mau ngembangin ke seberangnya gitu, ke depannya. Gitu. Jadi lahannya kita nggak terlalu gede, dan kalau saya amatin dari pembelajarannya, kemarin saya juga cerita ke Pak Ketua, kalau ke tempat yang gede, orang mungkin datang sebulan sekali juga enggak. Kayak Kedupan lah contoh, Kedupan mungkin orang baru setahun sekali datang ke sana, atau mungkin 2 tahun sekali ya. Tapi kalau ke tempat yang kecil dan itu dekat rumah dia, itu seminggu bisa sekali datangnya. Jadi LTV-nya itu ya, long term value-nya kalau menurut saya yang kecil itu lebih enak. Satu itu. Kemudian yang kedua, secara cost juga rendah. Kayak di tempat saya Pak, fixed cost-nya itu cuma 10 jutaan. Ya, fixed cost-nya itu buat gaji pegawai, listrik segala macam itu cuma 10 juta fixed cost-nya. Jadi amat sangat hemat. Kemudian saat ini sih saya masih berpikir daripada gede di satu tempat, mendingan kecil-kecil tapi di banyak tempat. Itu mungkin. Jadi kesimpulannya efektif ya, kita mengundang guru-guru PAUD ya. Sangat efektif. Terasa gitu ya. Betul, langsung omset bahkan Bu, langsung ada yang minta jadwal. Jadi begitu aja diundang, dipresentasiin, langsung omset tuh, langsung ada yang minta jadwal. Bahkan ada yang minta camping Pak. Ya minggu depan minta camping buat 100 anak. Akhirnya kita kepikiran ya kita beli tenda deh buat ini ya, buat mereka. Gitu. Karena selama ini kebetulan tempat saya ada di lumayan kota lah gitu ya. Selama ini anak-anak TK itu SD TK ada materi camping,
sebenarnya. Cuman kalau ke alam yang agak ini nggak berani, akhirnya pada di sekolah. Nah ternyata si api unggun ini jadi alternatif tuh, karena nggak terlalu jauh. Jadi pemilihan lokasi juga sangat menentukan, terutama yang dekat-dekat perumahan. Seperti halnya yang kita sempat benchmark itu si Cibubur Garden sama si Rainbow Garden di Harapan Indah. Nah mereka juga berada di tengah-tengah perumahan, terutama yang si Rainbow Garden itu tempatnya tidak seluas di Cibubur, ya tapi ramainya luar biasa dan itu ada di komplek di dalam perumahan. Dan kalau dilihat ternyata itu doang ternyata gitu. Dan itu ramainya luar biasa. Gitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Wahananya apa aja Pak Adam? Namanya? Wahananya apa aja? Wahananya. Ya. Oke, yang ya itu tadi wahana sih yang pertama playground. Untuk yang playground itu saya luasnya 9x15. Dan si playground itu connect di antara satu alat ke alat lain itu nyambung, Pak. Nggak kepisah-kepisah. Nah, idenya dari mana ya? Browsing sama ya dari internet dan lain-lain. Ya, saya ambil foto bagian-bagiannya, habis itu dirangkai, habis itu nyuruh tukang las. Itu bikinnya kayak gini gimana caranya. Ya, dan itu lumayan agak lama trial errornya Pak, karena ukuran segala macam saya nyari ke yang udah jadi, bawa meteran sendiri Pak, dulu gambar. Saya tahu. Dan itu ternyata investasinya nggak terlalu besar kok, cuma 150 jutaan untuk bikin si playground itu. Kemudian yang kedua mini coaster itu beli dari Magetan, itu sekitar 24 jutaan, udah sama pasang, kapasitas 16 anak. Itu saya sewain 10.000 per 15 menit. Lalu si minicar itu beli di Shopee cuma 1,3 jutaan. Ya, disewainnya sama 10.000 per 15 menit. Mobil laki itu ya? Ya, jadi tinggal dirakit, gampang rakitnya juga. Terus animal ride itu 15 menit pakai koin, itu belinya 7,5 jutaan. Ya, ternyata pakai mobil yang murah-murah itu lebih enak Pak, lebih cepat balik modal daripada yang Ninebot kan 36 juta Pak ya, harga sewanya juga nggak terlalu jauh. Ya kan nggak mungkin si Ninebot itu kita sewain 100 juta, 100.000. Ya paling rate-nya sekitar 10-20 ribuan lah. Jadi daripada Ninebot yang 30 juta, saya milih yang ya 1,3 jutaan aja di Shopee. Karena segmennya ya itu anak-anak, bukan buat dewasa. Gitu. Kemudian media promosi, saya pakainya Instagram Ads, itu nembak radius 30 kilo dari titik api unggun, nembak radius 30 km. Dan ternyata benar efektif, daerah Cirebon, Indramayu gitu juga ada yang datang ke kita. Padahal itu kan lumayan jauh ya, 30 km itu kan lumayan jauh 1 jam. Jadi selain tetangga sekitar, ya ternyata Instagram Ads juga efektif tuh nembak ke situ. Gitu. Halo. Oh, ini bos dari Cirebon. Ya, apa lagi ya? Rekrut pegawai itu yang biasalah standar ya, pasang iklan di Infoloker Kuningan. Kalau saya pasang iklan di Infoloker Kuningan, ya bayar cuma 100.000. Ya itu yang lamar banyak para kita. Monitor apa ya? Training sebenarnya karena saya nggak punya basic di wahana ya, jadi training seadanya nonton YouTube gimana. Karena kalau di wahana itu nggak terlalu ribet sih Pak sebenarnya. Yang penting dia bisa ngoperasiin wahana yang ada di situ. Kemudian saya sih masih meyakini orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi karyawan itu buat saya kalau nggak bisa dibina ya binasakan. Selama masih dibina ya udah, kalau nggak bisa ya udah keluarin. Cuci darah nggak apa-apa, keluar masuk nggak apa-apa. Sampai kita dapat yang pas. Karena nggak bisa rekrut pegawai itu hanya dari interview, nggak bisa Pak. Iya. Ya cemplungin aja dulu nanti dan itu ketahuan. Toh ada masa probation 3 bulan ya. Dan nambah-nambahin. Buat SOP Pak. Kalau di prinsip saya Pak, SOP itu nanti ketika udah untung. Ya jangan bikin SOP ketika baru mulai. Kan belum teruji, ngapain dibikin SOP? Kalau udah untung baru dibikin SOP-nya. Mulai dulu ya. Nah, udah mulai dulu. Nah, sekarang saya udah untung, barulah kita susun SOP-nya. Termasuk jam kerja. Jam kerja itu kita trial Pak, di jam berapa?
Ya, sekarang kita udah ketemu pola, kita ukur transaksi pertama itu di jam berapa. Nah, di tempat saya ternyata rata-rata transaksi itu di atas jam 2. Dulu saya 2 shift, Pak. Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. 2 shift. Nah, ternyata dari data 2 bulan itu rata-rata yang transaksi struk pertama itu terjadi jam 2. Ya kalau gitu ngapain saya buka jam 7? Akhirnya cukup 1 shift sekarang, dan itu jadi ngemat kosan, Pak. Jadi nggak ada tim yang pagi. Gitu. Staffnya ada berapa Pak? Ya, staff saat ini 8, Pak. 8 orang. Kemudian profit paling besar ya tentu dari mainan ya, karena nggak ada HPP-nya. Beda sama di makanan. Kalau makanan kan ada HPP, ada COGS Pak ya. Nah, kalau di makanan itu saya patokannya dari COGS kali 2. Jadi kalau COGS-nya itu misalkan 10.000 ya udah saya jual 20.000. Gampang gitu. Dan hampir semua makanannya itu semua makanan instan. Ya, nggak ada yang, karena saya pengennya itu orang datang ke situ bukan karena makanannya. Ya, tapi karena mau main. Kenapa? Karena begitu orang datang ke situ karena makanannya, buat saya itu bahaya. Kenapa? Karena ketika chefnya pergi, ya bubar sudah. Makanya saya buat kalau untuk makanan, toh nggak ada orang, menurut saya, nggak ada orang datang ke Dupan karena makanan di Dupan enak. Jadi biar gimana caranya dia nggak sensitif harga, nggak sensitif rasa. Gitu. Terus ada satu wahana yang mesti dikorbankan, memang harganya dibikin jatuh murah nggak apa-apa, yang penting traffic datang dulu. Kayak tadi yang si playground di tetangga saya, mereka jual 70.000 Pak. Ya walaupun indoor gitu ya, sejam. Nah saya jatuhin 20.000 sepuasnya. Dan itu lumayan nyedot marketnya, dia pindah. Tapi nanti dikurasnya di dalamnya gitu. Yang penting masuk dulu, habis masuk baru dikuras dengan mainan-mainan yang lain. Dan yang kalau di tempat saya yang bikin naik itu ya playground memang ternyata. Karena sebelum ada playground tadinya udah ada animal ride, itu tuh udah ada. Tapi itu nggak terlalu ngangkat. Begitu si playground masuk, itu omset naik hampir 150% lah, dongkrak di playground. Kemudian kita fokus edukasinya ke satu tema tuh di IG, di apa segala macam. Manfaat playground apa? Nah itu yang di edukasinya. Ya, termasuk konten segala macam, yaitu pakai agensi lah. Saya bayar 1,5 juta sebulan agensi untuk bikinin konten-konten tentang edukasi itu di Instagramnya. Biar kita nggak capek mikir lah bagian mereka gitu. Itu BIP-nya berapa tuh kalau 150 juta itu berapa? 5 bulanan loh. 5 bulan. Dan untuk playground kan perawatannya juga minim gitu ya. Kemudian rumput sintetis juga saya beli second yang bekas futsal. Ya sama nih. Oh, ya. Saya beli sih di waktu itu 60.000-an ke oh ya ke Rumput bekas, 20 bekas, panggung bekas. Jadi untuk memulai itu ya ternyata bisa mulai dari yang sebisanya kita, seadanya dulu. Padahal itu outdoor ya. Outdoor. Hujan gimana? Nah, hujan sampai saat ini karena belum ketemu hujan, jadi belum bisa. Timing lagi palsu nih. Tapi apa saung sih udah dicapin. Saung ada. Jadi in case hujan ya bisa melipir dulu ke saung. Tahun lama kan mainan-mainannya bakal pakai hujan ya kan. Iya, ya paling melipir dulu gitu sih di saung. Walaupun udah disiapin terpal itu kayak buat tutup mobil itu. Itu udah disiapin. Padahal nggak berapa lama berjalan. Saya baru 4 bulan ini. Oh, udah hampir. Ya, alhamdulillah. Ya, ketagihan. Nambah anak kan bayar. Ya. Orang tuanya bayar nggak masuk. Yang saya saat ini orang tuanya digratisin buat 1 orang. Nah, pendamping lah. Jelas ke apa namanya ke playground tuh gratis ya Mas. Pendamping 1 orang gratis. Terus saya bikin paket juga Pak. Ini juga ternyata begitu saya cek di laporan keuangan itu average buying average-nya itu waktu itu sekitar 50.000 60.000 waktu awal-awal. Kemudian saya bilang gimana caranya naikin transaksinya, bukan naikin jumlah orangnya. Karena kalau orangnya jumlahnya naik malah padat kan, malah nggak nyaman kan. Jadi mending transaksinya aja yang dinaikin. Ya, kemudian saya bikin paket lah. Bikin paketnya itu 100.000
udah bisa main semua wahana plus makan buat orang tuanya dan anak satu orang. Ya, dari satu kali transaksi itu net profitnya bisa 50 ribuan. Saya bikin paketnya harga 100 ribu. Dan itu ternyata ngedongkrak luar biasa sih Pak. Jadi si customer itu udah tahu dari rumah. Udah main Gapyong Hun itu budget 100 ribu, udah kenyang ibu bapaknya sama anaknya bisa makan dan anaknya bisa main sepuasnya di wahana itu. Itu naikin transaksi ternyata. Jadi jumlah orangnya bisa jadi sama, tapi omsetnya nambah. Karena value per transaksinya naik 2 kali lipat. Yang tadinya average-nya di 50-60 ribuan naik jadi 100 ribuan. Saat ini masih digaji. Makanannya itu nasi sama ayam. Ayam goreng kampung lagi. Enak kok ayam. Oh, enak. Anak udah. Ada yang di bawah itu mau dibangun lagi. Ya. Itu mau dibangun dengan yang sama atau kolam renang atau yang lain? Nambah wahana balik. Yang sama. Variasi wahananya. Masih sama sekitar kayak playground gitu, tapi mungkin si flying fox-nya ditambahin. Karena sekarang itu yang di tempat saya sih yang favorit itu flying fox. Yang flying fox-nya itu nggak perlu operator. Rata-rata flying fox kan pakai operator lah ya. Harus ada yang ini. Kalau yang saya itu bisa sendiri karena pendek. Jadi dilepas aja, dilepas nggak ada penjaga. Penjaga itu cuma di tiket aja udah. Makanya hemat pegawai. Nah kalau tadi tips ayam goreng, jadi bukan kita yang masak. Saya cari aja di Kuningan yang ayam gorengnya paling enak, udah beli aja dari dia. Nambahin berapa persen? Kita nambah. Ada makan ya. Jadi nggak pusing, pasti rasa sama gitu. Jadi cari aja yang paling enak dan murah, ya udah saya beli ke dia, minta disuplai sama dia tiap hari. Apa tinggal menggoreng aja gitu? Tinggal goreng, Oh. tinggal goreng. Susah ya. Udah bumbu kuning ini tinggal goreng. Hampir semua loh. Di kita ada menu macam-macam Pak. Menu Korea juga lengkap, roboki, topoki segala macam lengkap. Ya, belinya dari Shopee semua yang udah packaging. Jadi tidak rebut beres. Kenapa? Karena customer yang datang ke kita nggak sensitif rasa. Soal niat mereka datang ke situ kan buat ngajak anaknya main. Jadi coba kalau yang kita Kalau saya lihat kan sekarang di Jakarta ya, Ya. itu di mall-mall kan banyak banget. Playground. Playground itu banyak banget ya. Kadang-kadang itu ada beberapa owner gitu kan. Kalau saya ambil kesimpulan dari Bapak, kayaknya lebih bagus begitu ya. Gak usah di mall, tapi kita mendekati langsung. Betul. Mall itu mahal, saya udah survei ke mall-mall, sewanya itu luar biasa. Ya. Bagi rekan-rekan yang baru pemula Betul. mungkin itu ikut caranya. Kalau di mall saya lihat terlalu rame. Dan kita Bedanya langsung mungkin ke ini sih. gimana. Bedanya itu kalau di mall itu, ini menurut saya Bu ya. Kalau di mall itu pasarnya udah ada, orangnya udah datang. Ya kita nggak perlu iklan apa-apa juga, memang orangnya udah ada di situ. Ya, cuman di mall itu investasinya pasti besar. Karena minimum sewa mall yang pernah saya datangin itu kontraknya harus 3 tahun. Kemudian standar layout segala macam harus approve mereka dan lain-lain. Bisa miliaran juga kalau di mall. Nah kalau yang konsep saya bangun yaitu ngedeketin pasar, ngedeketin market, nggak perlu gede-gede, ya. Jadi kalau misalkan bikin yang 1 hektar itu misalkan investnya 4M, ya, yang ini bisa dapat 5 tempat. Jadi ngedeketin market. Jadinya yang market tadinya mau ke tempat besar udah kecegat duluan sama kita gitu. Jadi nggak jadi berangkat. Yang jelas deh sering-sering merengek mamanya. Nah. Dan begitu. Tuh, dan kalau anak yang udah ngerengek kan nggak bisa ditolak ya anaknya. Nah, gitu. Terus ya itu ternyata yang pasarnya lumayan besar itu di TK Pak. TK itu luar biasa gede, belum sekolah aja. Ya. Karena sekali datang itu bisa 100 orang gitu langsung. Tinggal gimana caranya, ya kita nggak deketin si TK-TK itu. Tapi gampang sih, kasih cashback aja datang. Kayak yang saya kan 20.000, saya kasih cashback 5.000 buat kepala sekolahnya. Itu dapat datang. Tiap bulan datang ya. Tiap bulan. Kalau perlu tiap minggu. Aduh, di Padang jago juga. Tiap bulan sekolah kalau perlu.
Kalau yang jualan makanan tadi berarti dikelola sendiri ya? Saat ini ya, Karyawannya sendiri ya? saat ini ya di kelas ini. Tadinya itu mau saya sewain booth Pak. Ya, Ya, tapi nggak ada yang mau. Maksudnya kita nggak tahu ya. Karena memang saya nggak nyari serius kali gitu ya. Akhirnya saya pikir-pikir, udahlah kayak gini-gini doang mah bisa gitu ya, sendiri juga. Ya masak Indomie kan semua orang bisa gitu ya. Jadi ya udah kelola sendiri yang penting jangan masakan yang butuh effort terlalu tinggi untuk bikinnya. Makanya semuanya ya udah kemasan, yang tebel-tebel. Gitu. Nah agak yang didefinisikan paling ribet itu ya goreng ayam itu udah. Yang lainnya mah ya udah sasetan semua. Dan justru untungnya lebih gede dan nggak pusing. kalau kerja sama dengan orang masyarakat sekitar apa aja? Parkir oleh Mbak. Jadi yang parkir ini saat ini saya masih lepasin, saya kasihin ke warga sekitar yang memang incas di situ tiap hari juga jagain tempat saya. Di saat ini sih saya masih belum hitung-hitungan lah, jadi suruh ambil aja dulu sama dia. Tapi kalau ada apa-apa, urusan kekeluaran segala macam suruh dia. Tapi lahannya punya Pak Adam, lahan parkir. Sebelahnya punya dia. Yang sebelahnya punya dia. Tapi saat ini sih ya paling punya dia kepake sekali. Sementara ini sih parkir masih bila saya. Walaupun sekali ada yang pakai lahannya dia. Ke depan sih mungkin kalau memang udah saya rencana mau nambah lahan, ya ke depannya sih mungkin si parkir itu udah dicas langsung di kasir. Karena di beberapa tempat di Kuningan parkir itu langsung dibayar di kasir. Di beberapa tempat di Kuningan sudah dibayar di kasir. Jadi kasir begitu ini langsung nanya, pakai mobil apa pakai motor? Begitu pakai mobil ya udah dicas, pakai motor langsung dicas. Jadi dia tinggal nunjukin stoknya nanti ke tukang parkirnya. Ya. Kalau gangguan sosial, preman, LSM, gitu. Alhamdulillah sih di tempat saya nggak ada, Pak ya, karena hampir semua Pol PP-nya juga saya kenal. Jadi alhamdulillah sih apa? Kepala preman nih. Terus tempatnya jauh juga ke tetangga kanan kirinya nggak ada tetangga karena masih kebun-kebun semua gitu ya. Jadi hampir nggak ada sih. Tapi jauh ini nggak ada lah. Kita lanjut kali ya, Pak Adam. Terima kasih sharing apa yang sudah dilakukan. Berikutnya siapa kemarin? Ada Bu Cucu, Bu Puspa, Pak Yoyo. Bu Puspa? Bu Puspa. Oh, dan Bu Cucu. Atau Pak Yoyo dulu? Bu Cucu belum, sudah? Nanti lanjut ke Bu Sandra ya, dari Politeknik, monggo Bu. Oh iya, sumber daya manusia. Gimana supaya anak-anak pada narsis kayak gitu? Sini. Ini Kak Prodi saya mungkin yang bisa jawab untuk soal pariwisata. Tapi sebelum kita lanjut ke soal pariwisata, mungkin aku jelasin juga yang di sini aja. Saya jelasin juga yang kita bisa offer ke masing-masing destinasi wisata adalah virtual tour. Mungkin sebagian dari sini udah ngerti virtual tour. Aku udah share di link WTC, WTC, bisa dicoba. Biar kita sih spesialisnya untuk bikin virtual tour di pemerintah dan private sectors. Especially mungkin kalau destinasi wisata itu cocok banget untuk menjualkan destinasi wisatanya. Karena zaman dahulu kan pakai kamera biasa dan pakai foto-foto aja atau pakai video-video. Kalau di virtual tour, orangnya bisa tour sendiri di lokasi per lokasi, and then dia bisa masuk ke dalam dengan 360 derajat. Biar kita nggak kirim ke orang foto saja. Contoh kalau kita jual hotel, berarti di dalam kamar hotel kan biasanya yang difoto doang ranjang. Tapi kalau kita shoot pakai virtual 360, berarti seluruh 360 derajat bisa ke shoot. Terus kalau kita mau arahin ke kamar mandi, masuk lagi ke dalam kamar mandi, kelihatan lagi. Mau diarahin ke restoran, masuk lagi ke restoran, kelihatan. Atau sampai lift kita shoot.
atau dan kita bisa bikin drop down menu, like for example kalau destinasi wisatanya ada banyak restoran, aku bisa bikin drop down menu yang isinya restoran saja, nama-nama restorannya, biar yang tamu yang melihat virtual tour nggak perlu harus muter-muter kemana-mana baru sampai ke restoran. Dia bisa pilih restorannya yang dia mau lihat, terus dia bisa langsung tour di situ. At the same time, aku bisa taruh menu yang ada di restoran atau video pas chefnya lagi masak, yang video yang dilakukan atau foto-foto gitu. So banyak information also. Seperti marketplace, kalau mau booking lewat virtual tour juga, aku bisa masukin URL-nya di dalam virtual tour. Seperti kalau pembangunan rumah ya, biasanya itu udah dilakukan untuk pembangunan rumah, biar untuk jual rumah sebelum tamunya mau lihat rumahnya langsung, dilihat dulu di virtual tour, udah cocok baru mau datang gitu. So mungkin itu yang kita bisa cocok banget untuk pertemuan ini yang kita bisa offer. Mungkin kita bikin gratis dulu untuk Pak Subagio, untuk tempatnya Pak Subagio, nanti kita kasih lihat di grup juga. Mungkin untuk sumber daya manusia, aku kasih ke Ibu Edwin dan Ibu Leni. Ibu Leni kalau mau nanya-nanya tentang produk kita sama Ibu Leni, karena biasanya aku sibuk meeting, makanya bukan susah tapi lama jawab. Biasanya Ibu Leni yang jawab. Ini si Ibu Edwin kalau mau tanya tentang sumber daya manusia. Kalau ini ada rekamannya kan ya? Sorry? Kalau ini ada rekamannya Ada kan? rekamannya. Yang tadi kan ada Ya. yang sensitif lebih baik yang Ya, ya Pak. Tapi kita harus minta dari Bapak karena kan YouTube Bapak. dari WTC ya? Ya. Oke Bu. Saya bingung dari sumber daya manusia yang dimaksud. Mungkin di Bu Sandra kan orang Filipina ya, jadi bahasa Indonesia-nya kadang-kadang agak sedikit apa namanya, ya jadi kadang-kadang kalau maksudnya dia bilang semua, mungkin banyak dia bilang, tapi dia bahasanya semua. Oke, kembali lagi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa saya adalah kaprodi dari destinasi pariwisata. Mungkin bapak-bapak, pak ibu tahunya pariwisata gitu ya. Kalau pariwisata itu sebenarnya kalau dari akademisi itu dibagi 3. Jadi orang tahu tuh pariwisata itu pasti hotel. Karena sebenarnya intinya pariwisata itu ada prodi itu namanya destinasi pariwisata. Nah di bawah itu dari destinasi pariwisata itu ada turunannya hotel dan usaha perjalanan wisata. Makanya kalau dulu di SMK itu ada UPW dengan perhotelan gitu. Nah, memang prodi destinasi pariwisata itu kampusnya belum banyak. Yang kampus pariwisata yang membuka prodi destinasi pariwisata belum banyak. Nah, kalau destinasi pariwisata memang kita belajar bagaimana kita mengelola sebuah destinasi dari mulai perencanaan sampai pengembangan. Nah, makanya kenapa mahasiswa-mahasiswa kita ini perlu tempat untuk PKL di destinasi, mungkin bisa sharing atau bisa mendapatkan ilmu dari tempat bapak-bapak, ibu-ibu usaha di tempat kita, dapat ilmunya, terus secara di lapangan dapat prakteknya, jadi bisa kita combine antara ilmu yang dapat dari kampus dengan praktek yang nanti di lapangan sendiri. Nah, mata kuliah yang diajarkan kita mulai yang tadi maksud sama Bu Sandra, salah satunya adalah virtual tour. Jadi sekarang ini kan marketing sudah banyak digital. Saya yakin dan percaya bapak-bapak ibu yang sudah punya usaha di sini sudah punya marketing online digital ya. Nah dengan IG ataupun Facebook atau apa ya. Nah mungkin ditambah dengan virtual, jadi dengan mengklik satu titik dan bisa kemana-mana. Oh ini tempat destinasi mulai dari entrance, parkir, terus fasilitas, restoran, ada musola dan lain sebagainya. Sebelum wisatawan datang ke sana sudah bisa kebayang tempatnya. Karena kita memang ngambilnya dengan real di tempat ini, dengan kamera ini 360 derajat. Nah itu salah satu mungkin yang kita bisa tawarkan karena mahasiswa kita belajar itu. Jadi mungkin kalau ada kesempatan PKL bisa membantu mengangkat
destinasi tempat Bapak Ibu semua. Ya. Dan kita juga menawarkan kelas karyawan. Kalau mungkin ada karyawan Bapak Ibu yang mau berkuliah, yang mungkin dengan aktivitas yang cukup padat, kita bisa membuka kelas karyawan, di mana kita bisa hybrid antara online dan offline. Jadi kita combine untuk pembelajarannya. Itu aja. Waktunya disesuaikan itu biasanya memang Jumat dan Sabtu. Ya, nanti Jumat dan Sabtu, dan mata kuliahnya yang akan kita tawarkan itu kita keluarkan super batch. Artinya satu mata kuliah selesai lulus, satu mata kuliah selesai lulus, tapi tetap kurikulum untuk destinasi pariwisata 144 SKS harus tuntas selama 4 tahun. Oke, dan diplomanya apa? Oke, kita D4 jadi serata sarjana. Serata sarjana ya, jadi sarjana karena kita adalah politeknik, vokasi, jadi lulusannya sarjana terapan pariwisata. Dan bisa langsung lanjut ke S2. Iya, langsung S2. D4 itu sama dengan S1. Ya, kalau di akademisnya kan kalau S1 sarjana pariwisata. Kalau sarjana pariwisata dengan sarjana terapan pariwisata apa bedanya? Kalau sarjana terapan pariwisata itu vokasi, Pak. Jadi banyak praktek. Lebih banyak praktek, sementara kalau sarjana pariwisata itu lebih banyak teori. Jurusan ini sekarang semuanya udah berapa? Kita udah angkatan yang paling tinggi lagi PKL, Pak. Gitu. Jadi udah angkatan keempat ya. Memang kita belum ada lulusan, karena memang sejarahnya SSA itu ya baru. Gitu. Dan kita sempat kena COVID, karena kita tahu pada saat COVID kita kehilangan 2 generasi. Jadi mahasiswanya banyak yang postpone gitu ya. Mereka lebih baik tinggal di rumah dulu, uang bayaran kuliahnya mereka postpone, jadi mereka ikut di tahun depan, walaupun sudah terdaftar di tahun sebelumnya. Dan kita ya sebagai politeknik kita baru, tapi kita aslinya kan dari Manchester. Kita di Manchester sudah 35 tahun, tapi di Manchester kita film animation, tapi bachelor's degree film animation sama audio engineering. So waktu kita buka 2011 di Indonesia, kita di audio engineering, kekuatannya di audio engineering. So kita dulu sponsori Indonesian Idol, X Factor selama 2011 sampai 2016. Then after that 2016 onwards kita more on projects with the government, dan mereka arahkan kita untuk membuka politeknik biar bisa lebih murah uang sekolahnya, karena kalau international school kan terlalu mahal. Padahal banyak yang murid yang mau ikut kita waktu kita masih international school, tapi gara-gara biaya agak sulit. Makanya kita buka politeknik biar uang sekolah kita lebih affordable, and also kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Makanya kita kebanyakan projects kita, kebanyakan kegiatan kita bekerja sama dengan pemerintah, sama BUMN di Swiss sama Germany gitu. Dan ini saya mau menambahkan untuk kelas karyawan bagi Bapak Ibu yang tadi saya mendengarkan banyak backgroundnya mungkin bukan dari pariwisata atau backgroundnya bukan dari destinasi pariwisata, yang mungkin mau visit ke kampus kami untuk melihat bagaimana fasilitas di sana, kemudian bagaimana proses pembelajaran destinasi pariwisata seperti apa, bisa berkunjung di tempat kami dengan senang hati. Apalagi di sini pasti banyak sekali yang bisa untuk dieksplor lagi di kampus kami. Kebetulan untuk kampus kami, untuk kelas karyawan ini cukup terjangkau biayanya dan tidak mahal, bahkan tidak ada uang masuk dan uang gedung karena kita punya gedung sendiri, sehingga hanya untuk biaya ini aja, biaya kuliah saja. Langsung disebut boleh ya? Boleh. Satu semesternya itu hanya 7.300.000 dan itu bisa dibayarkan per bulan. Jadi per bulannya hanya 1.225.000 dan itu terjangkau untuk terasa bagi karyawan di tempat kita atau di sekitar kita. Dan saat ini memang kita concern untuk mengembangkan destinasi pariwisata. Bahkan tadi ada
diskusi mungkin kita bisa ke daerah-daerah ya Bu ya, untuk bisa buka cabang lagi gitu. Dan kami sangat welcome seandainya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir di Politeknik SSR. Ya, scholarship ataupun mungkin nanti kita bisa adakan, kebetulan kita kerjasama dengan SMK cukup banyak Pak, SMK pariwisata dengan jurusan pariwisata maupun dengan jurusan yang lain, karena di tempat kami itu ada animasi dan desain komunikasi visual, dan kerjasama kami dengan SMK itu mungkin udah ratusan kali ya. Kita adakan workshop, kita adakan seminar, pelatihan. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau kerjasama sehubungan dengan kayak tadi, kita mau tur ya, anak-anak yang di SMK kita kenalkan dengan beberapa destinasi wisata dari Bapak Ibu, nanti kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Iya, beasiswa ya. Beasiswa kita juga beasiswa kita dari KIP, yaitu beasiswa dari pemerintah kita juga terima. Kemudian beasiswa dari yayasan juga hampir ada yang 50% ya Bu ya, 50% dari biaya. Jadi kita benar-benar untuk pendidikan ini kita dedikasikan untuk anak-anak di sekitar kampus dan juga seluruh Indonesia. KIP ada berapa persen? 30% gitu ya. Beasiswanya ya, beasiswanya 100. Jadi gini, KIP sebenarnya bantuan pemerintah. Mungkin KIP kalau Bapak Ibu tahu mulai dari SD ya. Jadi memang untuk warga Indonesia yang kurang mampu, mungkin sekitaran Bapak Ibu atau mungkin karyawan dari Bapak Ibu juga memang terdeteksi pemerintah punya catatan atau pernah mendapatkan bantuan, itu bisa mendaftarkan link KIP pemerintah Kemendikbud. Nanti Kemendikbud akan membayarkan uang kuliahnya, jadi tidak membayar lagi, uang kuliahnya ditanggung ke pemerintah 100%. Jadi ada dua sih, ada banyak metode pemerintah KIP dengan uang saku, dengan KIP hanya uang kuliahnya aja, uang kuliah per uang saku, plus ada juga KIP dengan KIP hanya uang kuliahnya aja ya. Tapi itu diperuntukkan untuk warga Indonesia yang kurang beruntung ya. Mungkin tetangga atau mungkin karyawan Bapak Ibu yang mau kuliah tapi memang keterbatasan biaya, pemerintah akan bantu, tapi mendaftar di Kemendikbud KIP. Nanti dari saya tinggal verifikasi kebenarannya, karena memang kalau sudah terdaftar di KIP Kemendikbud itu sudah terdeteksi dan sudah berhak bisa mendapatkan fasilitas tersebut ya. Terima kasih. Kalau kayak ya seperti di sini kan lagi menyiapkan untuk operasi, mungkin nggak misalnya ada workshop atau seminar yang sifatnya menyiapkan karyawannya untuk prinsip-prinsip ya ini hospitality, bagaimana bekerja dengan baik, sopan, melayani supaya pengunjung senang gitu kan. Boleh Pak, itu juga salah satu yang kita lakukan di berbagai sekolah SMK dan memang kalau di perkuliahan sendiri itu sudah ada kurikulumnya menyiapkan mereka untuk di industri. Nah, jadi kembali lagi hospitality industry itu dunia keramah-tamahan itu sudah basic buat kita. Jadi diajarkan. Sesi sendiri katakan 3 jam. Oh boleh Pak. Sesi 3 jam. Panggil maksudnya ya, panggil untuk karyawannya pekerjaan. Ya, kan timnya dari SSR datang ke sini, verifikasi sesi-sesi training. Persiapan Boleh, soft skill ya, soft skill. Boleh Pak. Ini kita sudah sering lakukan juga dari permintaan industri untuk sekolah-sekolah yang mau anaknya mau lulus ke industri, bagaimana nanti menghadapi wisatawan di tempat kerja nanti. Ya. Ya. Shop atau short course atau apalah namanya. Iya Pak, kita sudah adakan ya Bu ya. Kemarin terakhir kami di SMK N14, SMK Al-Farabi, ya kita sudah adakan workshop. Ada yang mereka memang datang ke kampus kami. Kalau misalnya kuotanya 40 orang, kita masih kapasitas 40 sampai 100 kita masih bisa di tempat kami. Tapi kalau sudah lebih dari itu, biasanya
di sekolah mereka adakan, atau mungkin kita diundang di sini juga dengan senang hati. Dan itu workshop kita juga di multimedia ada. Filmmaking, videografi, Atau animator kita juga ada. fotografi, editing, kita ada workshop-workshop. Iya, betul. Atau nanti Kalau ini maksudnya khususnya buat Layanan wisata ada. kan? Iya. Buat layanan persiapan. Iya, ada. Iya. Ada Bu. Kita fasilitasnya lengkap Bu, ada ke ininya, serve-nya, terus kemudian ada serve-nya, semua ada gitu. Kemudian mungkin untuk food, ya food and beverage-nya kita juga ada, untuk prakteknya kulinernya ada. Seperti itu. Table, food service, F&B, food and beverage. misalnya ini kan banyak yang punya tempat wisata, kalau lulusan SMK tadi yang mencari pekerjaan kan ya. Iya. Ada bisa di share, siapa tahu. Oh iya. Ya ada Pak. Nanti bisa info ke kami Pak. Ke saya yang tahu. Bisa info nanti saya yang akan bantu schedule kan Pak. Iya yang ngasih. Saya yang akan bantu Saya schedule. yang ngasih info loker ya. Iya iya betul. Ke sana. Iya betul. Ke sana di share. Gitu Iya. loh. Iya betul. Bu, jadi kan wisata saya kan masih kurang maju, ya. Kan di sana kan banyak anak-anak yang siap magang. Bisa nggak misalnya gini? Kan saya kan memang untuk digital marketing itu bisa dibilang tuh kita belum ada lah khusus untuk digital marketing. Bisa nggak misalnya kita kerjasama untuk menempatkan itu apa yang DKV di sana di tempat saya misalnya 1 bulan dia bikin video bikin apa untuk itu sampai bisa dia praktek bagaimana supaya usaha wisata itu bisa maju gitu. Jadi ilmunya itu dipraktekin di tempat saya. Makanya tempat saya kan memang kita nggak ada di kampung nggak ada. Jadi anak-anak ibu bisa magang di tempat saya. Nah dia memajukan wisata ini. Nah kalau memang dia berhasil, berarti dia kan sukses. Mandiri dia. Karena nggak seperti itu. Ya kita perlu orang di kafe itu. Kita perlu ikut. Tapi ada lah tempat wisata saya ini. Ibu bisa tempatkan untuk magang tempat saya. Dia praktekkan ilmunya. Iya. Nanti kita mungkin Jadi gini Bu, untuk DKV kita 3 bulan Bu. Praktek PKL ya Bu ya. Tapi kalau destinasi pariwisata 6 bulan. Animasi 6 bulan. Jadi selama 6 bulan mereka bisa membantu Bapak Ibu punya destinasi. Ya, saya sendiri kan nggak ada ya untuk tenaga di kafe itu nggak ada. Nggak ada untuk digital marketing saya belum ada. Ini masuklah misalnya nih anak murid ibu ke tempat saya untuk meng-create lah wisata saya supaya jadi berhasil. Kalau dia berhasil dia menaikkan berarti kan pendidikan situ berhasil. Jadi ilmunya diserang praktek langsung gitu. Langsung kelola aja Bu, langsung kita kelola aja. Kalau memang dia bagus di tempat sekolah bisa deh kalau langsung kan. Jadi gini Bu, anak-anak kan sudah ibu kasih teori cukup nih, sangat cukup. Tapi dalam praktiknya mereka itu kan ini masih abu-abu di sini bagaimana nih. Ketika ada di lapangan dan kita bisa melihat nanti anak-anak berarti kita akan muncul. Nah, itu mungkin sebenarnya tidak hanya kita terbantu, tapi mereka itu terbantu sendiri karena perasaan bermandiri. Oh, saya sudah tahu kok, kalau belum mereka praktik itu kan, saya kira terapannya juga gagal ya. Karena untuk kelola gitu kan. Sebenarnya kita sih mungkin gini ya Pak Bu, apa ya? Kita juga tawarkan yang gaya kitchen factory. Kalau kitchen factory itu kita project based, berarti kita tawarkan services. Biasanya kan kalau bayar juga sekian, kita offernya jauh lebih murah karena yang kerjakan murid-murid kita. Bisa juga begitu deh, seperti pernah lihat gak Jami Adrian tempat gunting rambut yang student-student kan? Ya kayak gitu kan, seperti ini kan mahasiswa saya ini mereka kerjain project Jerman, Germany, project Swiss, project kementerian.
mereka kerjain yang besar-besar gitu. Tapi makanya yang saya tawarkan karena walaupun kita project based, tapi murid-murid saya, ya walaupun kita tawarin kitchen factory, murid-murid saya udah kerjain film-film pemerintah kayak dokumenter di Morowali, murid saya yang bikin itu, tapi bagus-bagus gitu. Makanya mungkin kita bisa tawarkan sama WTC ini, tawarkan services begitu dengan harga yang murah, karena kan mereka kan harus kalau mau bagus pasti ada bayar, tapi kan bayarnya nggak kita minta yang professional fee. Kalau di pemerintah baru aku minta professional fee. Ini berarti kitchen factory gitu, biar mereka semangat juga bikinnya. Karena aku juga harus dorong mereka, ini harus bagus kayak gini-gini. Kalau mereka nggak dapat apa-apa juga, tahu sendiri anak murid kan gitu. Ya biar mereka semangat ya. Makanya itu yang saya tawarkan, harga student, tapi ya memang mereka sudah kerjain proyek-proyek pemerintah gitu. Mereka bukan kerjain pertama kali, tapi memang mereka sudah kerjain dan mereka udah pegang extended reality, mixed reality, augmented reality. Kalau mau bikin augmented reality training atau apa, mereka bisa bikin game programming. Kalau mau bikin game tentang pariwisatanya, itu tukang bikin gamenya si Hujan, itu animator kita, ini desain visual, graphic designer kita, gitu. Mereka ada spesialis, mau bikin game tentang pariwisatanya, mereka bisa bikin game, mau bikin augmented reality, contoh mau datang di sini, mau bikin AR di sini, tinggal ditembak HP di situ, keluar apa yang mau dikeluarkan, animasi atau information atau bagaimana information yang mau dikeluarkan di augmented reality, mereka bisa bikin. Tapi ya ujung-ujungnya pasti mereka semangatnya kalau di hargai pasti. Tuh udah senyum kan? Contohnya gitu udah senyum mereka. Gini, mungkin bisa saya tambahkan, anak yang keluar mau PKL itu anak yang tidak di ujung, Pak. Jadi udah mau selesai, makanya bukannya anak yang baru terus belajar. Jadi kalau misalnya DKV kita kan D3 ya, D3 itu dari semester 5 sudah menghabiskan, karena selesai mereka PKL, mereka tinggal sidang, tugas akhir sidang, begitu. Jadi mereka sudah ada ilmunya. Nah, itu kalau tadi 6 bulan Bu katanya. 6 bulan untuk animasi dan destinasi pariwisata. Nah, Karena mereka di Jepang. Misalnya 6 bulan misalnya kerja di tempat kita Bu. Iya. Iya. Nah itu kita ada gajinya atau gimana sih waktunya? Oh gitu. Gini, sebenarnya dari kampus kita kan jauh ya Pak ya. Mungkin di tempat Bapak gimana Pak? Kita di Pekalongan. Di Pekalongan. Mereka kan kalau ke sana mereka kan harus tinggal di mana ya? Kita siapkan tempatnya. Oh, di tempat tinggal mereka. Biasanya sih Pak ya. Mungkin penawaran dari Bapak gitu. Terus kita kasih tahu di sini di destinasi wisata ini ada ini gitu. Paling kita begitu sih sesuai penawaran gitu. Tapi kita tetap harus misalnya gaji itu untuk kerja. Gaji sih sebenarnya gaji nggak relatif aja, mungkin kayak uang jajan. Iya, kalau magang nggak Pak. Jadi mungkin ada perusahaan yang kasih uang untuk makan lah transport gitu. Karena kalau magang biasanya nggak boleh gaji. Jadi gini Pak, paling uang itu aja uang makan buat berapa. ya, ada mahasiswa kita sekarang lagi training di PKL di Malang. Nah, betul itu perusahaan besar. Mereka kasih mes dan makan. Jadi kan mereka nggak usah lagi. Cuma mereka dikasih uang jajan ya mungkin minim, hanya untuk penyemangat karena dia mengerjakan proyek besar-besar. Proyek pemerintah yang proyek perusahaan mereka yang besar. Jadi mereka dikasih uang jajan ya istilahnya uang capek lah. Tapi untuk berapa yang harus dibayar itu nggak ada ukurannya karena ini PKL Pak. Dan itu di peraturan nggak boleh dikasih karena masih tapi uang kebijakan dari Bapak aja. Itu bisa nggak misalnya saya kan tertarik juga ya karena saya memang lagi pengen cari anak-anak DKV itu belum dapat dan juga saya kan bisa ngebimbing gitu. Jadi saya mau kalau misalnya saya bagaimana nih mau mulai dia untuk ngajar dia mau kerjakan saya kan belum tahu deh saya ya bisa nggak misalnya saya minta anak PKL-nya di tempat saya 3 bulan ya kalau di kafe ya 3
bulan nanti ya seperti biasa lah, anak-anak saya juga kan magang tempat lain juga kan ada personal kan. Itu tapi kan saya nggak ngerti nih bagaimana harus nyuruh dia apa yang harus kerja, bisa dari bimbingan dari dosen dari sekolah. Iya, gitu. ada pembimbingnya. Ada pembimbingnya ya. Jadi kalau misalnya seandainya itu usaha, misalnya kan biasa aja, saya kan biasa aja. Misalnya dia masuk dia pola kan sama dia, terus bagus, hasilnya kan memang bagus apa dia, mungkin langsung kita udah lu kalau kemana-mana udah masuk sekolah di sini aja lu bantu gue kan gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya anak-anak mau PKL ini kita kasih pembekalan Bu. Jadi kita kasih pembekalan, jadi kamu kalau di perusahaan, di industri, kamu harus berguna buat mereka. Karena ibaratnya kita masih jadi anggota mereka, jadi anggota industri tersebut, ya perusahaan tersebut. Nah, apabila ada kesulitan, mereka bisa ke dosen pembimbingnya. Karena nanti dari setelah itu mereka kan harus bikin laporan berupa karyanya itu dari hasil mereka magang. Nah itu nanti dipertanggungjawabkan di sidang akhir. Makanya mungkin kalau ibu-ibu nggak ngerti, ibu kasih tahu aja kemauan ibu apa. Nanti begitu ibu lihat hasilnya bagus, ya ibu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang bagus, ini gimana? Ya itu acuan mereka yang sudah bagus gitu. Jadi nanti mungkin kalau ibu belum masih blank, ibu lihat dulu hasil karya mereka, ibu bisa kritik. Kalau tidak sesuai, itu kurang bagus, ya utarakan aja. Itu kan untuk memperbaiki dia semakin bagus. Itu kalau misalnya kayak yang di kafe itu, apa dia harus setiap hari datang ke tempat saya, atau dia ngambil foto, ngambil video, nanti dikerjakan di rumah atau di kampus, atau gimana? Ya, seharusnya kalau dia training 3 bulan, ya 3 bulan di tempat ibu. Setiap hari dia masuk terusnya. Dan aku sih ada ide sih kalau DKV sih mungkin bisa di kampus kita Jaya di Teaching Factory, tapi kita kontrak sama itu dan dalam 3 bulan dia terkait hukumnya gitu. Bisa begitu. Daripada di jauh-jauh anak DKV. Biasanya DKV coba DKV animasi itu biasanya selama 3 bulan di dalam PH. Ibu ada ruangan PH. Biasanya, tapi kan Bapak, Ibu destinasi wisata. Tapi kalau ibu ada ruangan, saya rasa lebih bagus ibu setiap hari karena ibu bisa berkomunikasi. Kalau ada ruangan di situ ada office, ya ibu bisa di situ kan begini. Gak mesti di destinasinya kan, di tempat ibu mungkin tempat ibu ada office-nya ya di office-nya aja. Nanti bisa komunikasi ibu langsung kepada apa-apa. Iya, enggak kan wisata saya kan di Bogor, dari Palu Bogor. Office saya di Tanjung Priok. Oh gitu. Tapi di tempat destinasi tersebut apa ada tempat office yang bisa buat dia duduk? Ada sih. Nah, tapi saya nggak tiap hari di sana. Mungkin di sana kan ada PIC-nya bukan? Ada. Nah itu kan bisa PIC-nya yang mengontrol dia selama dia bekerja di situ. Mungkin bisa tanya ide yang Mungkin tambahan dikit. Ya. Mungkin mesti dipisahin dulu nih, karena tadi itu kayaknya masih ada yang nggak pas di kepala saya ya. Takutnya di kepala saya doang. Jadi mungkin mesti dibedakan antara magang, project based, sama otos pengelolaan. Kalau ini saya sih lebih lihatnya project based ya. Ya kalau yang tadi misalkan magang itu justru mahasiswanya yang mau belajar iya. sini. Gitu. Kalau yang di owner lah, ya, di owner mau belajar di owner. Yang jadi problem ownernya nggak ngerti apa-apa yang mau diajarin kan gitu. Kalau yang magang. Jadi yang magang itu justru si mahasiswa yang mau belajar. Dan penginapan saya juga ada yang magang. Itu memang nggak terserah kita Pak ngasihnya berapa. Tempat saya sih kemarin saya kasih 500.000 sebulan. Ya, jadi jauh lebih hemat lah daripada hire profesional. Tapi tujuannya memang mereka mau belajar di tempat kita. Ya, bukan kita mau belajar ke dia. Ya, satu itu. Kemudian dipisahkan misalkan tadi project base. Kita mau ngerjain apa tadi misalkan pakai kamera 360 segala macam. Itu by project. Tapi yang di sini kalau menurut saya rata-rata ya tempat saya lah mungkin pengennya itu mungkin bukan project base tapi outsource pekerjaannya. Jadi ini saya bikinin wahana, lu kerjain deh urusin. Gitu sih. Kalau ada, kan saya makanya pikiran saya Teaching Factory ya udah 3 bulan udah suruh ini yang urusin urusan itu selama 3 bulan. Jadi mungkin dari pihak sekolah itu bikin semacam penawaran. Ini kalau full manage, dan di tempat bagian nih, full manage dari awal sampai akhir berapa bayarnya? Oke.
Selama 6 bulan, selama 6 bulan buat dapat dia, kita juga dapat dari awal ininya selama setahun deh. sama. Selama setahun cariin SDM-nya, ajarin pokoknya gimana caranya, ini saya udah bikin, lu jalanin deh. Bayar berapa? Itu soalnya tinggal ngukur kan, berapa TAT-nya, total rupiah apa Ini hasil. Mungkin yang dimaksud Bapak ini anaknya sudah lulus ya. Betul. Ya, kalau itu memang mungkin itu penawaran untuk studi kita ya. Boleh. Ada pertanyaan? Ya Pak. Bukan pertanyaan saya sih, saya aja nih. Dari gini. Ya halo, ya gini, anak saya itu kuliah di Plasmul. Di Plasmul itu dia ada namanya KKN ya. Nah, jadi sama yang Ibu bilang tadi, selama 6 bulan dia kerja, akhirnya itu dia harus bisnis. Jadi bisnisnya ini dia sebenarnya uang itu uangnya orang tuanya mereka. Jadi dibuatlah 5 orang atau 10 orang dibuat bisnis. Ada yang jalan, ada yang mati juga, nggak aktif juga, gitu ya. Cuman semua orang ini 10-10-nya ini yang menjalankan bisnis tersebut. Jadi kalau kita lihat ada beberapa restoran yang kaki 5, tapi sekarang omsetnya bisa miliaran 1 bulannya. Jadi mereka udah ada arah ke sana. Jadi setiap, makanya Universitas Plasmul ini, dia yang terkenal ini tentang bisnisnya. Cuman dia bukannya soal bisnis, soal wisata nih. Kalau Ibu kan katanya dia lebih khusus itu ke wisata atau ke hotel ya. Makanya katanya lebih meyakinkan. Nah, kalau kita tadi ada pengolahan untuk wisata dengan nggak usah orang tuanya yang ngasih duit atau ngasih usaha soal gituannya, tapi kita sebagai yang ikut di WTC memberikan apa namanya wadah, memberikan sarana prasarana untuk menjalankan bisnis wisata tersebut sampai berjalan. Ya ujung-ujungnya sih pasti nanti pembagian hasil atau sharingnya berapa. Kalau bagi saya sendiri pribadi, saya lebih baik. Emang semua kan pasti ada modal awal, ya. Ya kita pengen dari dari pihak ibunya juga memberitahukan, oh, sekian modalnya dan kita wajib ada ini, wajib ada itu, tapi semuanya diolah atau di manage sama dari pihak ibunya nih. Kalau soal maju enggaknya kan itu belakangan. Yang penting kita udah di manage bagaimana cara ngolahnya, kita lihat selama ROI-nya 6 bulan apakah bagus enggak gitu ya. Oke, itu aja sebenarnya. Kalau misalkan itu oke, berjalan, mungkin saya juga pengen kerjasama. Ya karena ini kan banyak nih, wahana yang kita mau buka ini pertama kali adalah kebun. Kalau kebun sih saya ada orang kebunnya ada, kalau saya. Tapi untuk restorannya kemarin saya udah kita membajak orang, cuman ya kelihatannya dianya pasti story-nya kan besar banget ya. Kita belum ada keyakinan mereka pasti maju, tapi story-nya gede banget. Lalu apalagi tentang wahananya. Lalu nanti bagaimana caranya mengolah tempat-tempat kayak semacam vilanya bagaimana. Ya ini kan katanya mencakup pelajaran di tempat ibu semuanya nih. Katanya sih klop dibandingkan saya masuk ke orang-orang Plasmul ya, karena orang Plasmul ini hanya bisnis ya. Oke, itu aja Bu, terima kasih. Mungkin ini ada 2 kepentingan ya kalau saya lihat ya, DKV dengan destinasi pariwisata sendiri ya. Kalau destinasi pariwisata sendiri bagaimana nanti dia akan mengelola sampai 1 tahun ke depan gitu ya. Dan kalau DKV bagaimana dia membuat promosi untuk 1 tahun ke depan dan bisa berjalan gitu ya. Itu jadi dua prodi yang berbeda nih ya. Nah tentunya 2 lulusan yang berbeda, DKV dengan animasi, DKV dengan pariwisata. Oke, nanti kita bikin programnya nanti. Dan ini benefitnya kan buat sekolah ibu, jadi nantinya tagline-nya itu kerja sebelum lulus. Memang kita kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja di SSR, di Politeknik SSR lah.
Itu tagline itu kita. tagline kami kuliah sambil kerja. Kuliah sambil nyari Dulu sudah kerja. Memang tagline kita kuliah sambil kerja di Politeknik SSR lah. Karena memang murid-murid kita sebelum lulus memang udah kerja. Makanya saya berani tawarkan expertise mereka yang berbayar tapi nggak mahal. Karena memang mereka udah biasa kerja yang berbayar yang mahal-mahal sampai saya nggak perlu sebut. Tahu lah kalau pemerintah bayar pasti mahal. International company bayar pasti mahal, tapi kalau untuk kita tawarkan KWTC sebagai teaching factory, berarti benar-benar harga mahasiswa gitu. Memang kita trainingkan mahasiswa-mahasiswa kita sebelum mereka lulus banyak itu portfolio gitu. Itu yang penting untuk mereka juga sih. Ada lagi? Cukup? Ini Pak Bagio, kimpasnya banyak jadi ada. Iya, dan bikin itu ya, bikin ambil attention, aku nengok terus di situ. Kimpasnya mahal ini. Atau cukup Pak Bagio? Ya, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada? Ya, nih. Oh, ini ada aku. Bukan pertanyaan sih. Ya intinya mah buat alumni SSR ya, ibaratnya dikasih warisan lah sama orang tua nih. Kan WTC tuh punya banyak aset tuh nih. Udah dikasih macam-macam fasilitas, silakan kelola. Bisa bayar kamu, bisa balikin modal kita ya kan gitu kan. Ya jadi dulu udah langsung mengelola kayak gitu. 70-30 kan ya. Itulah baik tantangan buat penawarannya ya Bu ya. Jadi ada tempat buat magang. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Atau ada yang mau sharing lagi, nambahkan? Nggak ada ya. Di atas itu ada studio VR, virtual reality, ada bioskop 3D. Kalau ada yang mau nyoba silakan. Ini kita ke atas kah? Mungkin Bu Sandra bisa membuat videonya kali. Itu tuh video itu dibikin sendiri juga Bu dari Wonosobo. Setiap yang punya itu sharing 2 juta untuk membayar video di area itu dibikin sendiri di Wonosobo. Iya. Terus dia bikin film judul apa? Setiap yang punya itu sharing 2 juta gitu. Iya. Jadi judul filmnya bertambah terus. Iya, berhenti. Bagaimana kalau kita ke atas? Sesi di bawah udah selesai ya. Terima kasih sama sharing perhatiannya. Insya Allah 2 minggu lagi mohon doanya. Bapak kesini lagi kan kebutuhan.